Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Jaga Farah dengan NPM 02111936. Kemudian ada para Askia Putri dengan NPM 02111936. Lodi Salih Hebat Rigan dengan NPM 02111930. Akmaluddin dengan NPM 02111934. Ismail ada Junior dengan NPM 02111936 dan Limer Dias dengan NPM 02111949. Kami akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Majapahit. Di sini ada mind mappingnya. Yang pertama adalah sejarah. Jadi sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kemudian juga ada raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Majapahit. Kemudian ada Golden Age atau faktor kejayaan dari Kerajaan Majapahit. Dan kemudian ada faktor keruntuhan dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Singkatnya, berdirinya Kerajaan Majapahit ini diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Berawal dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit ini berhasil melarikan diri ke Pulau Madura dan meminta bantuan ke Bupati Madura yaitu Arya Wiraraja untuk melakukan penyerangan balik dengan menumpas semua tentara Tiongkok dari Nusantara. Raden Wijaya pun akhirnya diangkat menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293. Tidak luput dari peran Gajah Mada, Mahapatih yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan menyatukan kembali wilayah Nusantara, dan Majapahit berhasil menjadi kerajaan yang sangat berjaya. Selanjutnya, nama raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Kedua, Srijaya Nagara. Yang ketiga, Tribuwana Tunggadewi. Yang keempat, Hayam Wuruk. Yang kelima, Wikramawardhana. Yang keenam, Dyah Ayu Kencana Wungu. Yang ketujuh, Prabu Brawijaya I. Yang kedelapan, Prabu Brawijaya II. Yang kesembilan, Prabu Brawijaya III. Yang kesepuluh, Prabu Brawijaya IV. Yang ke-11 Prabu Brawijaya V, yang ke-12 Prabu Brawijaya VI, dan yang ke-13 Prabu Brawijaya VII. Dan pada masa Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit sangat berjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Golden Age atau masa keemasan. Terdapat 3 pembahasan singkat yang saya akan bacakan. Yang pertama, di sini dipimpin oleh Hayam Wuruk, adalah raja keempat Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389, dan ia bergelar Sri Raja Sanagara. Yang kedua, puncak kejayaannya. Saat itu Majapahit juga memiliki patih yang sangat bisa diandalkan, yakni Gajah Mada. Lalu Raja Hayam Wuruk naik tahta pada tahun 1350 Masehi. Yang ketiga, di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, seluruh kepulauan Indonesia mengibarkan panji-panji Majapahit dan hubungan persahabatan dengan negara tetangga berlangsung sangat baik. Dan kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Lalu ada Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada, yaitu yang berisi bahwa ia akan menikmati palapa atau rempah-rempah, yaitu kenikmatan duniawi, bila telah berhasil menaklukkan Nusantara. Ada 7 faktor penyebab di masa kejayaannya Majapahit di tangan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Yang pertama adalah money atau uang. Yang kedua adalah pasar. Yang ketiga pertanian. Yang keempat perdagangan. Yang kelima diplomasi. Yang keenam kapal jung. Yang ketujuh adalah perbedaan. Dulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat kuno Majapahit menggunakan sistem yang namanya barter, yaitu tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksinya. Nah, untuk menghadapi masalah ini, berbagai peradaban khususnya di bidang ekonomi mulai memperkenalkan yang namanya uang. Pada waktu itu, uang yang paling terkenal di wilayah Asia adalah koin kepeng, dan di wilayah Asia Tenggara, mata uang yang paling terkenal adalah koin gobok, mata uang Kerajaan Majapahit, yang dianggap nilainya lebih kecil daripada menggunakan emas dan perak. Dengan adanya uang tersebut, kegiatan perekonomian lebih mudah dan efisien,
sehingga perekonomian Majapahit lebih hidup dan berkembang. Yang kedua yaitu pasar atau market. Salah satu faktor yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara dilihat dari transportasinya. Nah, Kerajaan Majapahit ini dilewati oleh Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang tentunya mempermudahkan distribusi barang dan perdagangan menggunakan jalur air di wilayahnya. Yang mana Majapahit memiliki banyak kota-kota pelabuhan seperti Surabaya, Pasuruan, dan Gresik yang berhasil menjadi pusat perdagangan ekspor dan impor di Kerajaan Majapahit. Nah, keunggulan tersebut sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pusat-pusat perdagangan baru, baik dalam bentuk pasar. Yang ketiga adalah agrikultur. Pertanian Majapahit bukanlah pertanian biasa. Pulau Jawa terkenal dengan gunung berapi yang aktif, yang mungkin sewaktu-waktu dapat meletus, yang memiliki manfaatnya tersendiri, seperti adanya lava dan abu vulkanik yang dapat berubah menjadi tanah vulkanik, yang mana sangat bermanfaat bagi pertanian Majapahit. Nah, tanah yang subur itu membuat Majapahit dapat memproduksi lebih banyak pangan dan menunjang populasi yang lebih besar. Yang keempat yaitu trade atau perdagangan. Hasil pertanian yang melimpah memungkinkan Majapahit untuk memperdagangkannya melalui komunitas, khususnya rempah-rempah yang berasal dari Maluku, yang pada saat itu rempah-rempah yang sangat berharga dan banyak dicari oleh pedagang. Sehingga Majapahit sering menukar rempah-rempah Maluku dan diperdagangkan kembali dengan pangan dari negara-negara lain. Yang selanjutnya yaitu diplomasi, yaitu salah satu faktor yang penting untuk keberlangsungan suatu negara termasuk Majapahit. Dengan diplomasi, negara dapat mencegah terjadinya peperangan dan memperoleh manfaat dari adanya perdagangan. Nah, Kerajaan Majapahit ini cukup membina hubungan baik dengan beberapa negara di Asia seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Yang keenam yaitu kapal jung. Majapahit mampu menciptakan sebuah kapal dengan besar 70 meter dan berat sekitar 50 ton. Dengan menguasai teknologi pembuatan kapal ini, Majapahit dapat menempatkan kapal sebagai kapal perang untuk kebutuhan militer maupun kapal kargo sebagai keperluan perdagangan. Yang terakhir yaitu diversity atau keberagaman. Berkembangnya perdagangan membuat Majapahit banyak dikunjungi oleh pedagang asing, termasuk dari Tiongkok, dan sebagian besar dari mereka memutuskan untuk tinggal di Nusantara, dan kemudian berbaur dengan masyarakat setempat dan menghasilkan suku peranakan atau etnis Tionghoa. Keruntuhan Majapahit. Yang pertama, meninggalnya dua tokoh penting. Yang kedua, diserang kerajaan Kediri. Yang ketiga, diruntuhkan oleh Kesultanan Demak. Yang keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga raja. Dan yang terakhir, faktor agama. SWOT, strength atau kekuatan. Kekuatan kurang lebih 40.000 tentara menjadikan Majapahit sebagai sebuah negara adikuasa yang disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan Kekaisaran Cina. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak adanya tokoh seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Yang kedua, terjadinya perang Paregreg atau perang saudara pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Yang ketiga, daerah bawahan Majapahit melepaskan diri. Yang keempat, datangnya armada Laksamana Chengho. Dan yang terakhir, berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Oke, kita masuk ke analisis yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama adalah konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat. Jadi setelah Hayam Wuruk wafat itu banyak konflik-konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, adanya perang Paregreg. Konflik perebutan tahta merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan Majapahit. Yang ketiga, setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Yang keempat, banyaknya negara asal yang melepaskan diri dari Majapahit karena krisis ekonomi, krisis sosial, dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara asal atau bawahan Majapahit memerdekakan diri sendiri. Untuk analisis SWOT yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama, pengaruhnya Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Islam mampu mengolah pola pandang masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaruan. Terus yang kedua, munculnya pusat perdagangan di Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin menyempit.
semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengertian perubahan, yaitu perbedaan keadaan dari fase 1 menuju fase yang lebih baik. Namun tidak semua perubahan itu dianggap baik, karena akan ada pro dan kontra dari masing-masing pihak. Seperti yang terjadi pada kerajaan Majapahit, ternyata memiliki berbagai masalah dari berdampaknya runtuhnya kerajaan itu sendiri, seperti konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Banyak negara asal yang melepaskan diri karena krisis sosial, ekonomi, politik di pusat Majapahit, mengakibatkan negara asal Majapahit memerdekakan diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.